Orang yang bisa tertawa adalah orang yang memiliki jiwa yang rela. Dia bisa menerima dirinya sendiri dan menerima kenyataan di sekitarnya bahwa segala sesuatu hadir sebagai sebuah rahmat. Kesedihan, kesulitan, bencana, ataupun penderitaan yang panjang bukan menjadi alasan untuk tidak bisa menikmati hal-hal yang lucu di dalam hidup. Umumnya orang tahu apa yang disebut humor ala Yahudi atau humor ala Rusia. Atau kalau di Indonesia ada humor gaya Madura, atau gaya Boyolali, atau gaya Wonogiri, atau gaya apapun itu, yang selalu stereotip dengan kultur seseorang. Konon, humor ala Yahudi juga muncul ketika orang-orang Yahudi acap kali di dalam hidup ini mengalami penderitaan. Orang yang menderita bukan tak mungkin tertawa. Mereka bisa tertawa. Mereka bahkan bisa menemukan hal-hal yang lucu di dalam peristiwa-peristiwa yang berat, yang dipenuhi dengan ketragisan atau hal-hal yang tragis di dalam hidup, untuk masih menjaga jiwanya, mempertahankan jiwanya. Hal-hal yang lucu di dalam hidup ini. Humor ala Yahudi yang terkenal salah satunya adalah bahwa orang-orang Yahudi itu begitu suka sekali dengan uang. Konon orang Yahudi ketika mendapatkan uang selalu ingin mempersembahkan uang-uang itu kepada Allah. Lalu ada seorang Yahudi yang saya berikan semua duit saya kepada Tuhan, saya lemparkan ke atas, yang nanti akan nyangkut di atas adalah milik Tuhan, yang kembali jatuh ke bawah adalah milik saya. Dan orang-orang tertawa. Kenapa? Itu tidak mungkin, absurd. Jadi ada uang yang nyantol ke atas itu nggak mungkin, pasti uang akan jatuh kembali. Dan kita semua akhirnya tertawa bahwa mereka juga pada akhirnya tetap mencintai dan menyukai apa itu duit. Saya punya pengalaman pribadi, justru ketika saya dulu seringkali naik gunung atau melakukan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang panjang, harus bekerja melembur dan seterusnya. Ketika kami sedang kecapean, selalu ada sesuatu yang lucu. Tiba-tiba kami mengatakan kata-kata yang mungkin tidak kurang bagus, yang kurang mungkin sopan, tapi itu untuk menguatkan kami. Kami berdoa pada waktu itu dengan bahasa Jawa, Tuhan Gusti paringono dalem dempal, awake adem, lalu pantat kami menjadi ngapal supaya kami kuat di dalam bekerja, misalnya seperti itu. Jadi ada letupan-letupan kegembiraan bahkan ketika penderitaan menghimpit manusia. Jadi humor adalah salah satu hal yang penting agar manusia bisa keluar dari situasi jiwanya yang terhimpit beban pekerjaan dan penderitaan. Humor juga bisa menjadi sesuatu hal di mana orang belajar bahwa kebenaran itu sifatnya kaya, kompleks, banyak hal yang tak terduga. Ada seorang humoris pelawak televisi namanya Cak Lontong, dan Cak Lontong kerap kali membuat peribahasa-peribahasa yang membuat kita akhirnya memberontak, tapi juga masuk akal juga. Kita terjebak antara dua hal yang sifatnya bertentangan atau paradoks, dan kita nggak bisa apa-apa karena memang kebenaran itu sifatnya kompleks. Pernah Cak Lontong membuat suatu ungkapan yang berasal dari peribahasa, jangan menuntut ilmu, karena ilmu tidak bersalah dan tidak perlu dituntut apa-apa. Nah, kita dalam peribahasa ini hanya bisa tersenyum
mungkin agak sedikit dongkol, tapi kita menyerah. Kenapa? Karena memang Cak Lontong memainkan dua kata, yaitu soal menuntut. Menuntut yang tidak dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya bersalah atau sesuatu yang sifatnya kita lakukan untuk mempersalahkan seorang di pengadilan, tapi menuntut dipakai Cak Lontong dalam dua hal, menuntut ilmu dan menuntut kesalahan. Jadi satu kata dipakai dua hal yang akhirnya membuat kita tak berdaya. Dua-duanya benar, dua-duanya diterima apa adanya. Ada kata-kata lain, bahkan dia membuat sebuah peribahasa lain yang juga aneh tentu saja. Dia mengatakan, jangan suka ngurusi orang lain karena orang lain belum tentu mau kurus. Dia memainkan kata urus dan kurus yang sebetulnya dua hal ini berbeda. Tapi karena ada urusnya, maka orang ketemu dengan sesuatu hal, lalu akhirnya orang, oh iya ya, ada kurus, ada kurus. Dan ini dipakai dua-duanya dan kita cuma tertawa. Ketika saya di Perancis, pernah diundang oleh sebuah keluarga. Keluarga itu memberikan dan menyajikan santapan-santapan, hidangan-hidangan yang sangat enak. Sampai suatu titik tertentu, saya merasa cukup kenyang. Lalu tuan rumah karena kebaikannya dan kemurahan hatinya menawari saya makanan yang mesti juga dicicipi, dinikmati. Dan dengan sopan saya berusaha untuk menjawab dan menolak dengan baik tawaran sang tuan rumah. Saya mengatakan dengan bahasa Perancis, je suis blanc. Nah, saya tidak tahu dan tidak sadar apa artinya blanc dalam kultur Perancis. Yang saya tahu secara verbal, secara literer, blanc artinya penuh atau kenyang. Saya mengatakan je suis blanc. Tiba-tiba beberapa orang yang di situ tersenyum-senyum dan tertawa. Saya tidak mengerti mengapa. Setelah saya pulang, saya tanyai, ternyata kalau orang mengatakan je suis atau saya blanc tanpa tambahan apa-apa, misalnya penuh dengan pekerjaan, blanc de travail, penuh dengan misalnya kesedihan, blanc de tristesse misalnya, atau penuh dengan kegembiraan, blanc de joie misalnya, tanpa tambahan sesuatu, maka kalau je suis blanc titik, itu artinya saya hamil. Jadi pada waktu itu saya mengatakan untuk menolak, saya kenyang, ternyata yang saya katakan saya hamil. Orangnya tertawa, yang ada di situ yang mengerti menjadi tertawa. Maka humor selalu dikaitkan dengan budaya tertentu. Dan tentu saja ada humor Katolik, ada humor para pastor, ada humor para suster, ada humor para awam, ada humor para pengkhotbah, para pendamping atau ketua lingkungan dan sebagainya. Dan saya kira inilah saatnya juga bagi gereja untuk menikmati kebahagiaan dan kegembiraan melalui humor-humor yang ada di dalam gereja.